Kita akan segera buktikan. Anda kami ajak untuk menjadi saksi sejarah. Apakah benar demikian adanya? Karena mungkin bisa jadi para kolumnis ataupun para jurnalis yang menyoroti pertandingan ini benar-benar melihat ada kelemahan sebenarnya dalam diri Oscar De La Hoya saat berganti pelatih dari Emmanuel Stewart. Nama besar ya Bung Hengki ya. Dan tipe seorang Oscar itu paling cocok ditangani oleh Emmanuel Stewart karena dia bukan sebagai fighter sejati yang merapat, tetapi petinju yang ada bisa merapat bisa dengan counter boxer, dan Emmanuel Stewart adalah spesialisnya untuk menangani petinju tersebut. Terima kasih Bung Hengki. Kita saksikan kedua petinju sudah masuk ke ring ataupun arena di Caesars Hotel dan Casino Atlantic City, New Jersey, Amerika Serikat. Kita bergabung dulu. Wasit Joe Cortez sudah memberikan briefing terakhir. Tandanya 12 ronde akan segera berlangsung. Ini adalah pertandingan kejuaraan memperebutkan gelar di kelas welter versi badan tinju dunia WBC. Bersama Bung Hengki Silatang. Inilah pertandingan pertama yang kami hadirkan malam hari ini di Best Boxing TV One. Selamat menyaksikan. I understand that. Wants to fight like an assassin. Doesn't want to feel a moment of humanity before it. I don't know if his humanity would appear to have the skill and the quickness that Rivera probably is the strongest of the fighters he's fought so far. De La Hoya with a big contrast in trunk length is much shorter than Rivera's. Rivera wearing that NBA style. That is old-style trunks, George. You don't see that much anymore. Yeah, I like that, though. He looked like an athlete. The long trunks make you look like some granddaddy. Rivera trying to establish his jab in the first round. Oscar De La Hoya kind of feeling Rivera out. Starts off with a left hook. Wilfredo Rivera has a habit of coming straight forward with his chin up, and Oscar De La Hoya's people are hoping that he'll take advantage of that with power punching. De La Hoya, you want to be able to land the first left jabs yourself now. He's allowing Rivera to start out with left jabs. That can change things. Right hand lead over the top for De La Hoya. Didn't land flush, but certainly got Rivera's attention. Rivera throws a lot of jabs, throws a lot of punches in general. Was able to do so against Whitaker. Might not be able to do so quite as well against De La Hoya because of the incoming. Now, you see, once a guy starts off jabbing you, you got to stop, lose your concentration, and go back to establishing your jab. De La Hoya does not want to do that tonight. So you better keep your jab going for the first 2 or 3 rounds. Year began with Oscar De La Hoya trying to take Miguel Angel Gonzalez's head off with jabs. Here in the first round of this fight, his 5th and last of 1997, he's letting Rivera do the jabbing and looking to counter with power punches. Yeah, that's what happened with young fighters. You want to establish your left jab. And Rivera has done something very smart. Which is? He started with his left jab. De La Hoya started off feinting. No, you want to say, the fight's got to start, I'll start it. Start hitting first. Rivera trying a tentative right. De La Hoya blocking it with his left glove. Oscar seemingly willing to allow Rivera to take the lead and look for his chances to counter. Now De La Hoya gets his jab working and lands a right hand over the top of Rivera's jab. Rivera dropped his left hand. Oscar led with the right. Now Rivera comes back with his own jab 3 times. Well, you got to give a success to Rivera because De La Hoya did not want to start jabbing at this point. Now he's having to do it out of necessity. Round 1 coming to a close. Lead right hand by Oscar De La Hoya. He's thrown 4 lead right hands in the first round, and they were by and large his most effective punches. As we go to the corner between rounds, Spanish may be spoken in either one, and our interpreter in both is Hector Garcia. Gil Clancy nampak di sudut Oscar De La Hoya sebagai pelatih baru kala itu di tahun 97 yang menggantikan Emmanuel Stewart.
Anda menyaksikan ronde pertama yang baru saja berakhir. Sebelum kita lanjutkan ronde berikutnya dalam Best Boxing TV One, Bung Hengki Selatan masih bersama kami. Jika Anda ingin memberikan komentar, silakan berikan komentar Anda melalui grup Facebook kami di Tinju Legendaris TV One. Bung Hengki, silakan. Ya, Bung Pojan, dua petinju yang mempunyai tinggi hampir sama, Bung Pojan. Oscar De La Hoya bertinggi badan 179 cm, sedangkan Wilfredo bertinggi badan 180 cm. Jadi tinggi badan yang hampir sama. Hanya usia saja yang membedakan sedikit. Seorang Oscar kelahiran 73, sedangkan Wilfredo 69, jadi perbedaan 4 tahun, Bung Bojan. Dan dua petinju ini sebenarnya hampir mempunyai tipe yang sama, Bung Bojan. Hanya kejeniusan atau knowledge si petinju ini yang akan terlihat. Siapa yang lebih baik dan melakukan pancingan-pancingan dengan pancingan tersebut, baru timing itu akan terlihat. Kalau ada kesempatan timingnya baik, itu yang akan dimanfaatkan oleh si petinju tersebut. Dan seorang Oscar adalah spesialis yang mempunyai teknik petinju yang sangat baik. Itu Bung Bojan. Terima kasih Bung Hengki. Ronde kedua sudah berlangsung dari 12 ronde yang direncanakan kala itu pada tanggal 6 Desember tahun 1997. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, satu lagi pertandingan yang berakhir dengan KO akan kami hadirkan selepas Oscar berhadapan dengan Wilfredo Rivera, yaitu antara Paul Williams dan Walter Dario Matthysse. Kita nikmati ronde kedua. Ini dia. Now the left jab of De La Hoya is starting to be effective. Right hand lands for Rivera. Now one of those right hands were landed behind the head. Now the referee has got to be careful. Oscar wanted to launch a right hand in close there, pulled it back when Rivera moved his head. Rivera doesn't have a ton of head movement, but he can slip it just at the right moment from time to time. Left hook partially blocked, and this one lands. De La Hoya may not have looked Rivera in the eye before the fight. He certainly has his eyes laser beamed on him right now. Left hook lands and wobbles Rivera. De La Hoya follows up with artillery. Wilfredo Rivera, tough kid, smiles as if to say, hey, I can take your stuff, but he won't want to take too many like that. Blood next to the right eye of Rivera, I believe. Now you have the experts thinking about De La Hoya. Left hook again, followed by a right cross. Rivera is just allowing him to land too many left hooks. Remember how quickly De La Hoya was able to cut Chavez? I think he has cut Rivera next to the right eye in much the same way. Dr. Howard Taylor saying that to referee Joe Cortez. Inilah pertandingan yang merupakan kali ketiga Oscar De La Hoya mempertahankan gelar di kelas welter versi badan tinggi dunia WBC di tahun 1997. Anda kembali bersama kami dalam Best Boxing TV One. Bung Hengki Selatan masih bersama kami di sini. Saya ingin mengucapkan selamat malam terlebih dahulu untuk Bung Adi Wiga De La Hoya dan juga Bung Awin Gio Messi di grup kami di Tinju Legendaris TV One. Satu informasi yang cukup menarik dari Bung Messi, syarat terbaru dari Floyd Mayweather kepada Manny Pacquiao untuk bekerja dulu dengannya sebelum bisa bertanding dengan saya. Jadi cukup menarik informasi dari Bung Messi. Sudah mimpi antara Floyd dan Manny Pacquiao untuk saling bertemu. Oke, Bung Messi, terima kasih teman-teman di grup Tinju Legendaris TV One. Bung Hengki, silakan komentarnya dalam pertandingan ini. Ya, ronde kedua tadi Bung Pojan, bagaimana timing dari Oscar De La Hoya yang sangat baik, dan satu long hook membuat goyangnya seorang Wilfredo Rivera, Bung Pojan, dan untung tertolong oleh Bell sehingga tidak terjadi tidak fatalnya seorang Wilfredo Rivera, Bung Pojan. Tetapi secara teknik kedua petinju ini ya hampir sama dengan tangan selalu rapi di atas, tetapi kualitas dari kecepatan dan ketepatan yang dipunyai oleh Oscar lebih baik dari Wilfredo Rivera. Begitu poinnya. Apa yang Anda katakan dalam kalimat terakhir adalah kalimat yang juga ditulis oleh para kolumnis di Amerika saat itu setelah pertandingan. Kecepatan Oscar De La Hoya memang bukan tandingan dari Wilfredo Rivera. Saya yakin ini adalah sebuah naluri, mungkin begitu Bung Hengki. Ya, karena kita tahu
tahu seorang Oscar De La Hoya, kan awal saya bicara bahwa ini adalah petinju dari amatir, dan kebanyakan ya memang tidak SOP atau tidak pasti, tapi kebanyakan 90% petinju yang dari amatir pasti lebih baik dari petinju yang tidak melalui jenjang amatir, dan rekor mempertahankannya dan nama besarnya paling tidak yang melalui amatir itu lebih baik. Karena sama aja kayak orang sekolah, Bung Pojan. Jadi kalau melalui TK, mulai dari SD sampai SMP dan sampai selesai, itu lebih baik daripada langsung dia memasuki kelas yang senior gitu. Jadi tingkat-tingkat junior mulai dari kadet, junior dan youth, baru dia memasuki dunia tingkat senior. Dan kebanyakan petinju tersebut kita tahu, Muhammad Ali pun dari amatir yang baik, Sugar Ray Leonard pun adalah petinju yang melegenda, adalah mantan petinju amatir. Terima kasih. Langsung kembali kita saksikan ronde ketiga, 20 detik terakhir antara Oscar dan Wilfredo Rivera. Ini dia. Out of this stance because he does not throw the left hand with authority. Good hard left hand to the chest there. Right hand over the top by De La Hoya. Round 3 comes to a close. And he may have bought himself more time with that round, Rivera. Here we are in the second round trying to catch. Kita lihat dalam tayang ulang bagaimana dalam jarak rapat Oscar De La Hoya masih dapat melancarkan pukulan yang tepat sasaran. Darah sedikit mengucur tampak di pelipis ya, pelipis kanan. Ya. Memasuki ronde keempat, ini adalah saat Rivera sempat terjatuh. Kita akan segera saksikan Bung Hengki bagaimana momentum ini dimanfaatkan oleh Oscar De La Hoya dengan sangat baik. Bung Hengki, silakan. Ya, Bung Pojan, pukulan dari Oscar De La Hoya sangat kuat, sangat baik killing pass-nya, karena dia memukul dengan tubuh yang sangat baik, maksudnya lontaran tubuh yang baik, dengan sentakannya juga ada. Jadi memukul one two biasa, misalnya misalnya pukulan awal biasa pelan, tapi pukulan kedua dia sentak, tak, itu yang membuat memarnya atau berdarahnya seorang Wilfredo Rivera, dikarenakan akurasi pukulan yang cepat dan keras itu yang dilakukan oleh Oscar De La Hoya. Sedangkan Wilfredo Rivera dia sudah mengetahui bahwa itu adalah keras, tetap dia menjaga jarak, lebih berhati-hati. Sedangkan Oscar menunggu timing yang tepat untuk membuat seorang Wilfredo Rivera itu selesai secepatnya. Kira begitu, Bung Pojo. Terima kasih Bung Hengki. Ronde keempat kita segera saksikan De La Hoya berhadapan dengan Wilfredo Rivera. Gets a little trickle for his trouble. Hard left hand by Rivera. Rivera short with the right hand, keeps sticking the jab. Great credit to Rivera for his sense of tactics, his ability to think in there even though the cut has put him in some trouble, and his willingness to try to keep dishing against Oscar De La Hoya. De La Hoya has to be careful. Once he gets close enough, you got to throw punches. You just can't get close and look. And that's what Rivera is doing, allowing him to get close, let him look, and then throw shots himself. Rivera's right hand wandered twice. De La Hoya landed 2 more left hooks as a result. Right uppercut for De La Hoya. Kind of paused with the left hook. Rivera keeps trying to land that straight jab and keep De La Hoya off him when he can. Body attack from either man so far, with Rivera focusing on protecting his base at this moment. George, might be a good moment for Oscar to start thinking of the rib cage. Yeah, Oscar started off the first round feinting to the body, but in order to feint a guy, you have to throw some punches down to the body to make him aware that you will hit him there. Another solid left hook up top by De La Hoya in that exchange, and now he lands another one. He is tattooing Wilfredo Rivera in close and from range with the left hook. Landed a right uppercut, solid punch, and another right puts Rivera down. I believe Rivera was hurt by a punch, 4 or 5 punches before the knockdown. De La Hoya sensed it and came in to finish him, as he is here. Now you got to be careful when you're an experienced fighter like Rivera. Every punch has to be measured and accurate. And Rivera makes it out of the 4th, but he was knocked down for the 2nd time in his career. Once by Whitaker in their 2nd fight, and now by De La Hoya. And they both winked at each other as the round ended.
How do you feel now? Anda kembali bersama kami dalam Best Boxing TV One. Selepas ronde keempat tadi yang Anda sudah saksikan pemirsa, terjatuhnya Wilfredo Rivera nampaknya benar-benar memberikan keuntungan. Itu dia, Bung Hengki, silakan komentar Anda. Ya, satu cross street, tetapi itu terjadi pada ronde keempat, menit terakhir Bung Bojan. Jadi kira-kira 50 detik sebelum bel berbunyi pada ronde keempat, satu cross yang sangat keras dan membuat knockdown-nya seorang Rivera, Bung Bojan. Dan itu adalah kualitas atau awal kita bicara bahwa kekuatan dari seorang Oscar memukul dengan timing-timing yang sangat tepat. Ya, dia kalau berbicara kita tidak boros lah istilahnya. Jadi tidak hanya memukul, tetapi melihat kapan waktunya dia memukul, mengeluarkan pukulan yang keras, kapan dia tidak memukul, hanya menghindari teknik pukulan tersebut. Sehingga efektifnya dia bertinju dikarenakan penempatan kapan dia lakukan semua yang akan dilakukan. Itu Bung Bojan sangat efisien. Jadi footworknya pun sangat baik. Jadi dia tinggal melihat aja, begitu ada timing yang tepat langsung diselesaikan cepat, boom. Dan kita lihat tadi bagaimana satu cross straight yang sangat keras membuat terjatuhnya seorang Rivera. Begitu Bung Bojan. Terima kasih Bung Hengki. Langsung saja kita nikmati kembali bagaimana ronde kelima berlangsung memasuki paruh 2 menit terakhir. Ini dia, selamat menyaksikan. And Rivera's vision now begins to get solid left jab. Boy, that's a beauty, isn't it? Oh, you're something you're just not going to see every day. I love a left jab that makes the guy back away. Well, the way he threw it early in the year against Miguel Angel Gonzalez was textbook stuff. And Oscar's a little bit different tactically every time out. Those kind of left jabs, it affects your back. Not only does it knock your head back, but your back gets sore during the fight. Now remember Floyd Patterson trying to stretch his back in the late rounds against Muhammad Ali. Because of the good accurate left jab. Yeah. Good, quick, short left inside by De La Hoya. Very few body punches in this fight, but there's one right there. Oscar's smart. He throws that left hook, makes the guy aware that he hit him in the body, then he goes back up into the head, then finishes down in the body again. Well, if Rivera's going to keep his right hand up to try to guard the cut next to his eye, then that leaves the rib cage open for the left hook to the body, which is a major De La Hoya weapon when he remembers to throw it. Oh, watch your head, come on, keep it punches out, let's go. Another left hook to the body. Oscar seemed to hurt his hand slightly with that one. Yeah, it was down a little lower around those cups. Those cups can hurt you when you land a shot down low. Hip bone doesn't feel too good either. Yeah, but it affects your hand a lot more than your hip bone. Rivera switches southpaw again. Yeah, whenever he's hurt, he looks out for himself. When he switches to southpaw, he puts that eye closer to De La Hoya's left. Of course, the shoulder and the position of the stance helps to neutralize the left hook a little bit. Oscar, like I said, he's pretty smart. Here's the ring. I wonder about this ring getting out of control here, the bottom of it. De La Hoya dominating that round. 5 ronde baru saja berakhir. Anda saksikan antara Oscar De La Hoya berhadapan dengan Wilfredo Rivera di tahun 97. Oscar De La Hoya seperti di awal jumpa kita dalam program ini disampaikan oleh Bung Hengki Silatan, datang ke pertandingan ini dengan sebuah modal yang cukup menjanjikan ataupun meyakinkan ketika mengalahkan satu nama besar di atas ring tinju profesional Hector Camacho. Kemenangan unanimous decision atau angka mutlak selama 12 ronde bagi Oscar benar-benar membuat kepercayaan yang tinggi. Wilfredo Rivera ternyata juga datang dengan sebuah modal yang walaupun tidak cukup besar lawan sebelumnya namanya yaitu Mark Hammond, namun di tempat ini pula lah Rivera mengalahkan Mark Hammond dalam pertandingan TKO ronde pertama, dan saya kira ini menjadi sebuah modal yang cukup meyakinkan juga bagi Rivera. Ya betul Bung Bojan, dan ini yang membuat bahwa partai ini dinantikan oleh pada saat itu pada 97 oleh incan tinju Bung Bojan, bahwa pertarungan yang dinantikan bagaimana seorang Rivera ini habis menjatuhkan lawannya pada ronde pertama, dan seorang Oscar De La Hoya mengalahkan legenda yaitu Hector Camacho, dan ini yang dinantikan oleh para pencinta tinju Bung Bojan. Dan kita melihat bagaimana kualitas dari Oscar De La Hoya yang sangat baik Bung Bojan, betul, pintar memukul dan pintar juga menghindari setiap pukulan. Kita lihat bagaimana dia punya footwork kakinya
selalu nyaman keluar masuknya Bung Bojan, jabnya pun tajam. Itu yang membuat nama Oscar sampai saat ini tetap dikenang dikarenakan indahnya dia bermain tinju. 97 adalah masa-masa atau saat Oscar benar-benar berada dalam peak performa fisiknya Bung Hengki. Iya betul Bung Bojan, dan 2 tahun kemudian ada juga petinju yang sangat baik yaitu dari Puerto Rico sama seperti Wilfredo Rivera Bung Bojan, yaitu Felix Trinidad, dan kekalahan awal dari seorang Oscar de la Hoya melawan Felix Trinidad. Paling tidak Felix Trinidad ini adalah membuat revans, atau karena seorang Wilfredo Rivera sama-sama satu negara, dan yang membalas kekalahan adalah Felix Trinidad, dan Felix Trinidad kita tahu adalah petinju yang sangat baik. Terima kasih Bung Hengki. 30 detik jelang akhir dari ronde ke-6 kita kembali saksikan bagaimana pertandingan antara Oscar de la Hoya berhadapan dengan Wilfredo Rivera di tahun 97. That may be true, but I'm not sure why De La Hoya is taking off in this round. Is he tired? Is this something to do with his training? He hasn't done much here at all. It's a lot to do with this guy switching from southpaw. It makes you stop, start all over, rethink it, and Rivera is smart like that. This has been a very passive round for De La Hoya. They're putting the Q-tip in, the salve, etc. Is he feeling that? You also, it hurts a lot. It stings as a matter of fact. Ronde ke-7 yang baru saja dimulai. Anda masih bersama kami dalam Best Boxing TV One. Inilah pertandingan pertama yang kami hadirkan antara Oscar de la Hoya berhadapan dengan Wilfredo Rivera di tahun 1997. Bung Hengki, bisa jadi di ronde keempat Rivera sempat terjatuh, namun bangkit untuk bisa melakukan recovery adalah satu hal yang cukup istimewa yang dimiliki, ataupun sebuah kemampuan yang bisa dimiliki dengan baik oleh Wilfredo Rivera. Ya, betul Bung Bojan, paling tidak dia berlatih dengan baik Bung Bojan. Fisik dia mempunyai latihan endurance yang sangat baik. Ya, ini yang membuat dia tidak begitu kena pukulan langsung tidak cengeng, dia punya badan Bung Bojan, tetapi dia bangkit dan mencoba untuk memberikan perlawanan. Tapi di sini terlihat seorang Wilfredo Rivera mengganti style. Kadang-kadang dia mengganti stylenya misalnya ortodoks dan mengganti dengan southpaw. Kelihatan bahwa dia semacam kehilangan akal berhadapan dengan Oscar de la Hoya, karena dia mencoba dengan gaya kidal. Sulit untuk ditembus seorang Oscar karena dengan footworknya yang sangat baik. Dia mengganti dengan gaya ortodoks sama seperti apa yang dia lakukan, gaya southpaw dan gaya ortodoks Bung Bojan. Sehingga sampai saat ini seorang Oscar menunggu timing atau saat yang tepat untuk memasukkan pukulan yang membahayakan seorang Wilfredo Rivera. Begitu Bung Bojan. Terima kasih Bung Hengki. Kita kembali saksikan. Inilah ronde, 2 ronde terakhir sebenarnya sebelum selepas ini ronde ke-8 berakhir dengan kemenangan KO bagi Oscar de la Hoya. Yang menarik, yang wajib Anda saksikan, Anda bisa melihat bagaimana kerasnya pukulan Oscar de la Hoya di ronde ini dan ronde berikutnya, sehingga menyebabkan luka semakin menganga di pelipis kanan Wilfredo, sehingga Wilfredo pun sampai tidak bisa melihat tertutup matanya. Kira-kira demikian. Kami ajak Anda menyaksikan kembali ronde ke-7 Wilfredo Rivera, Oscar de la Hoya. If this one goes the distance. Yeah, the Golden Boy's got a good left jab. He should use it a little more. Basically at these weights, De La Hoya is a line drive hitter, not a home run hitter. But you can score a lot of runs with line drives. You can drive in a bunch, that's for sure. Now he's allowing Rivera to get off in the body too. Now that can change things as the fight goes longer and longer. Now there was a right hand flush on the jaw. Rivera didn't blink. Kind of grinned at him. Now this is when a fighter has to say to himself like De La Hoya, look, I'm going to win this fight. Forget about the knockout. If it comes, good. If not, I'm just going to win. And a win is a win. Always will be.
Kita saksikan bagaimana wajah dari Wilfredo Rivera kala itu, Bung Hengki, selepas ronde ke-7. Catatan Anda di ronde ke-7, silakan. Ya, Bung Poyan, dari ronde pertama hingga ronde ke-7 bagaimana seorang Oscar menguasai setiap ronde, Bung Poyan. Dan ronde keempat tadi membuat knockdown, itu yang membuat 10-8 angkanya. Yang lainnya 9-10, Bung Poyan, itu yang membuat knockdown tadi adalah ronde keempat. Dan kita lihat pada ronde ke-8 bagaimana ketepatan dan kecepatan yang dipunyai oleh Oscar yang akan bisa membuat seorang terjatuh dan tidak bisa bangkit kembali. Begitu, Bung Poyan. Terima kasih, Bung Hengki. 2 menit 48 second atau detik adalah waktu Oscar La Hoya untuk mengakhiri ronde ke-8 ini dengan kemenangan KO. Anda bisa saksikan sesaat lagi bagaimana nanti wasit yang memimpin pertandingan, Joe Cortez, berkonsultasi dengan dokter ring Howard Taylor untuk melihat bagaimana luka di pelipis kanan Rivera, Bung Hengki. Ya, betul, Bung Poyan, karena wasit ini adalah wasit yang baik, Bung Poyan. Ini adalah keselamatan petinju yang paling utama. Jadi jangan karena melihat misalnya berdarah orang menyukai pertandingan itu pun tersebut diakui oleh Rivera. Dia tidak bisa melihat kembali. Tidak bisa melihat, karena kalau itu keselamatan si petinju yang akan berbahaya. Begitu, Bung Poyan. Selepas ini jangan lupa untuk kembali bergabung bersama kami. Paul Williams dan juga Walter Terrio Matisse akan menjadi pertandingan kedua. Pertandingan yang juga berakhir dengan kemenangan KO bagi Paul Williams. Seperti apa? Tetaplah bersama kami di Best Boxing TV One. Kita nikmati Oscar La Hoya berhadapan dengan Wilfredo Rivera. You see Clancy told him to look like a champ, move around. It's good advice. I think Oscar would really like to finish this one inside of 12. And now he might have the chance to do it. Oh, that was a monstrous left hook. Rivera's got some chin to stand up to that. Or De La Hoya does have a deficiency of punching power at 147. One of the two is the case. No, you meet these champions. This Rivera is as much a champion as Oscar. He didn't come here to just fall down. When you got that wheel inside of you, you're not going to just be knocked down or knocked out so easily. Oh, he does have will and courage. Body shot by De La Hoya, dug deep. Good right hand in the body by De La Hoya. Trickle of blood. Rivera showing a little macho as he holds his hands down. Oscar, get out the window. Stop, come up here. Get out And now the doctor's going to get another look at Wilfredo Rivera, and Rivera kind of waves his hands in disgust. We're not between rounds now with Percy Richardson up there. Technical knockout victory for Oscar De La Hoya.